Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pejuang PPG yang sebentar lagi akan mengikuti uji pengetahuan untuk PPG. Mudah-mudahan diberikan kesuksesan ya semuanya. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan informasi berkenaan dengan 65 soal UP PPG dalam jabatan. 65 soal itu terdiri dari 30 soal SCT, yaitu Situational Judgment Test. Kemudian 35 soal PCK yaitu Pedagogic Content Knowledge, yang kemudian di total 30 ditambah 35 yaitu 65 soal UP berupa pilihan ganda yang nanti akan Sobat PPG semua kerjakan di dalam uji pengetahuan. Kemudian jangan lupa di dalam uji pengetahuan juga nanti ada soal subjektif berupa soal esai reflektif begitu. Jadi untuk 65 soal ini akan dikerjakan dalam waktu 120 menit dan kemudian nanti ada soal reflektif, ada waktu yang harus diselesaikan yaitu dalam waktu 30 menit. Baik, Sobat PPG semua, pada kesempatan ini saya akan memberikan gambaran berkenaan dengan 65 soal UP tersebut, yaitu yang terdiri dari 30 soal SCT, Situational Judgment Test, dan 35 soal PCK ataupun Pedagogic Content Knowledge. Baik, Sobat PPG semua, silakan disimak di video ini sampai akhir. Mudah-mudahan Sobat PPG semua memperoleh gambaran seperti apa soal UP nantinya yang akan keluar begitu. Baik, langsung saja mulai dari nomor 1. Guru memberikan materi tentang pembentukan akhlak karimah melalui keteladanan Rasulullah SAW. Rumusan tujuan pembelajaran yang paling sesuai dengan ranah sikap adalah: A. Peserta didik mampu menjelaskan konsep akhlak karimah dalam Islam. Kemudian B. Peserta didik mampu menganalisis contoh perilaku akhlak karimah di masyarakat. C. Peserta didik mampu membedakan antara akhlak mahmudah dan matsmumah. Kemudian D. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian E. Peserta didik mampu membuat peta konsep akhlak karimah. Dari soal nomor 1 ini, jawabannya adalah D. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Jika indikator tujuan pembelajaran adalah peserta didik menunjukkan perilaku berakhlak mulia dalam interaksi sosial, maka rumusan tujuan yang tepat adalah: A. Peserta didik memahami nilai-nilai akhlak karimah, akhlak mulia. B. Peserta didik dapat menjelaskan pentingnya akhlak karimah. C. Peserta didik membiasakan diri bersikap sopan, santun, dan hormat terhadap orang lain. D. Peserta didik mampu menulis refleksi tentang akhlak mulia. E. Peserta didik mendeskripsikan ciri-ciri akhlak mulia. Soal nomor 2 yaitu C. Peserta didik membiasakan diri bersikap sopan, santun, dan hormat terhadap orang lain. Soal nomor 3. Dalam konteks pembelajaran akhlak karimah, rumusan tujuan berikut kurang tepat untuk ranah sikap adalah: A. Peserta didik menghargai nilai kejujuran. B. Peserta didik membiasakan diri berkata benar. C. Peserta didik memahami makna akhlak karimah. D. Peserta didik meneladani perilaku Nabi dalam kehidupan sehari-hari. E. Peserta didik menunjukkan perilaku tanggung jawab. Jawaban yang tepat adalah C. Peserta didik memahami makna akhlak karimah. Soal nomor 4. Dalam pembelajaran tentang hukum pernikahan, tujuan yang paling sesuai untuk melatih kemampuan berpikir kritis adalah: A. Peserta didik menyebutkan macam-macam hukum pernikahan. B. Peserta didik menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hukum pernikahan dalam konteks sosial modern. C. Peserta didik menulis laporan tentang adat pernikahan. D. Peserta didik meniru praktik akad nikah. E. Peserta didik menghafal dalil pernikahan. Soal nomor 4 jawabannya adalah B. Peserta didik menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi hukum pernikahan dalam konteks sosial modern.
Soal nomor 5. Jika tujuan pembelajaran diharapkan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, maka rumusan yang paling tepat adalah A. Peserta didik dapat membandingkan pandangan ulama tentang pernikahan. B. Peserta didik dapat menyebut dalil hukum pernikahan. C. Peserta didik dapat menjelaskan hikmah pernikahan. D. Peserta didik dapat menulis ringkasan materi pernikahan. E. Peserta didik dapat menghafal rukun nikah. Jawaban yang tepat adalah A. Peserta didik dapat membandingkan pandangan ulama tentang pernikahan. Soal nomor 6. Tujuan berikut kurang menggambarkan kemampuan berpikir kritis adalah A. Peserta didik mengevaluasi relevansi hukum pernikahan dengan konteks kekinian. B. Peserta didik menyebutkan dalil nikah. C. Peserta didik mengkaji perbedaan pandangan ulama. D. Peserta didik menyimpulkan hikmah pernikahan. E. Peserta didik menganalisis kasus pernikahan dini. Jawaban nomor 6 yaitu B. Peserta didik menyebutkan dalil nikah. Soal nomor 7. Dalam pembelajaran tentang kriteria hadis sahih, rumusan tujuan ranah keterampilan yang tepat agar peserta didik memiliki semangat gotong royong adalah A. Peserta didik bekerja sama menelaah sanad hadis dalam kelompok. B. Peserta didik menjelaskan syarat hadis salih. C. Peserta didik membandingkan hadis dhaif dan hadis sahih. Peserta didik menuliskan kembali pengertian hadis saleh. E. Peserta didik memahami urgensi hadis dalam kehidupan. Nomor 7, jawabannya adalah A. Peserta didik bekerja sama menelaah sanad hadis dalam kelompok. Soal nomor 8. Tujuan berikut yang paling mencerminkan keterampilan kolaboratif dalam memahami hadis salih adalah A. Peserta didik menyusun laporan hasil analisis hadis secara kelompok. B. Peserta didik menghafal definisi hadis salih. C. Peserta didik menjelaskan perbedaan hadis sahih dan hasan. D. Peserta didik menulis refleksi pribadi tentang hadis. E. Peserta didik memahami makna sanad dan matan. Jawaban nomor 8 yaitu A. Peserta didik menyusun laporan hasil analisis hadis secara kelompok. Soal nomor 9. Rumusan tujuan pembelajaran berikut tidak mencerminkan semangat gotong royong adalah A. Peserta didik berpartisipasi aktif dalam kelompok telaah hadis. B. Peserta didik berdiskusi tentang syarat hadis sahih. C. Peserta didik menganalisis sanad hadis secara individu. D. Peserta didik menyusun hasil kajian hadis bersama kelompok. E. Peserta didik bekerja sama mempresentasikan hasil analisis. Jawaban nomor 9 yaitu C. Peserta didik menganalisis sanad hadis secara individu. Soal nomor 10. Dalam pembelajaran tentang takdir, rumusan tujuan ranah sikap yang tepat agar peserta didik memiliki penerimaan terhadap tradisi adalah A. Peserta didik menghargai tradisi masyarakat sebagai wujud takdir sosial. B. Peserta didik memahami makna takdir dalam Al-Quran. C. Peserta didik menghafal ayat-ayat tentang takdir. D. Peserta didik menganalisis hubungan antara takdir dan ikhtiar. E. Peserta didik menulis makalah tentang takdir. Nomor 10, jawabannya yaitu A. Peserta didik menghargai tradisi masyarakat sebagai wujud takdir sosial. Soal nomor 11.
Jika indikator menyebutkan peserta didik memiliki sikap penerimaan terhadap keberagaman tradisi, maka tujuan yang paling sesuai adalah A. Peserta didik membiasakan diri menghormati perbedaan adat dan budaya. B. Peserta didik menjelaskan konsep takdir. C. Peserta didik menghafal definisi qadha dan qadar. D. Peserta didik menuliskan contoh takdir manusia. E. Peserta didik menganalisis faktor-faktor tradisi. Jawaban nomor 11 yaitu A. Peserta didik membiasakan diri menghormati perbedaan adat dan budaya. Soal nomor 12. Rumusan tujuan berikut kurang tepat untuk menggambarkan sikap penerimaan terhadap tradisi adalah A. Peserta didik menghargai perbedaan adat istiadat. B. Peserta didik menerima tradisi lokal sebagai bagian dari ketentuan Allah. C. Peserta didik memahami konsep takdir dan ikhtiar. D. Peserta didik meneladani nilai-nilai positif dalam tradisi masyarakat. E. Peserta didik menunjukkan toleransi terhadap adat setempat. Jawaban soal nomor 12 yaitu C. Peserta didik memahami konsep takdir dan ikhtiar. Soal nomor 13. Jika tujuan pembelajaran diharapkan membentuk pola pikir inovatif, maka rumusan yang tepat adalah A. Peserta didik menyusun tafsir kreatif terhadap ayat, muhkamat, dan mutasyabihat sesuai konteks masa kini. B. Peserta didik menghafal arti ayat muhkamat. C. Peserta didik membandingkan dua kitab tafsir klasik. D. Peserta didik menulis ringkasan tafsir Al-Quran. E. Peserta didik mengidentifikasi isi ayat mutasyabihat. Jawaban nomor 13 yaitu A. Peserta didik menyusun tafsir kreatif terhadap ayat muhkamat dan mutasyabihat sesuai konteks masa kini. Soal nomor 14. Tujuan berikut tidak menggambarkan kemampuan berpikir dinamis dan inovatif adalah A. Peserta didik mengkaji penafsiran ayat dengan pendekatan ilmiah. B. Peserta didik menyusun proyek tafsir tematik. C. Peserta didik menyebutkan pengertian ayat muhkamat. D. Peserta didik menganalisis relevansi ayat mutasyabihat dalam konteks modern. E. Peserta didik mengevaluasi tafsir kontemporer dengan tafsir klasik. Jawaban soal nomor 14 yaitu D. Peserta didik menganalisis relevansi ayat muhkamat dalam konteks modern. Selanjutnya, soal nomor 15. Seorang guru menugaskan peserta didik untuk menelaah ayat-ayat mutasyabihat dari berbagai tafsir klasik dan modern. Kemudian, menyusun laporan tentang perubahan cara penafsiran ayat tersebut sepanjang masa. Rumusan tujuan pembelajaran yang paling sesuai adalah A. Peserta didik mampu menjelaskan perbedaan tafsir klasik dan modern terhadap ayat mutasyabihat. B. Peserta didik mampu menghafal tafsir ayat muhkamat dan mutasyabihat. C. Peserta didik mampu menilai perkembangan penafsiran ayat mutasyabihat berdasarkan konteks zaman. D. Peserta didik mampu menuliskan kembali isi tafsir modern. E. Peserta didik mampu menyebutkan nama-nama mufasir terdahulu. Jawaban nomor 15 yaitu C. Peserta didik mampu menilai perkembangan penafsiran ayat mutasyabihat berdasarkan konteks zaman. Selanjutnya, soal nomor 16. Tujuan pembelajaran yang paling sesuai untuk mengembangkan kemampuan berpikir dinamis dan inovatif adalah A. Peserta didik mampu menafsirkan ayat muhkamat dan mutasyabihat secara kontekstual.
B. Peserta didik mampu menghafal ayat muhkamat dan mutasyabihat. C. Peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara ayat muhkamat dan mutasyabihat. D. Peserta didik mampu menyebutkan contoh ayat muhkamat. E. Peserta didik mampu menyalin arti ayat muhkamat. Jawaban soal nomor 16 yaitu A. Peserta didik mampu menafsirkan ayat muhkamat dan mutasyabihat secara kontekstual. Soal nomor 17. Guru menggunakan observasi, sikap, jurnal reflektif, dan portofolio dalam menilai pembentukan akhlak karimah. Namun, instrumen belum terstandardisasi. Praktik baik yang perlu dipertahankan adalah A. Menggunakan berbagai instrumen asesmen otentik. B. Hanya menggunakan tes tulis. C. Mengabaikan asesmen sikap. D. Menilai hanya melalui absensi. E. Tidak melibatkan refleksi siswa. Jawaban soal nomor 17 yaitu A. Menggunakan berbagai instrumen asesmen otentik. Soal nomor 18. Guru menggunakan AI untuk membuat soal interaktif, namun hasilnya kurang sesuai dengan gaya belajar Gen Z yang visual. Masalah yang dapat diidentifikasi adalah A. AI tidak bisa digunakan dalam pembelajaran. B. Soal tidak adaptif dengan karakter peserta didik. B. Peserta didik tidak suka belajar. D. Guru sebaiknya menghindari teknologi. E. AI menggantikan peran guru. Jawaban nomor 18 yaitu B. Soal tidak adaptif dengan karakter peserta didik. Soal nomor 19. Guru menggunakan metode debat, presentasi berbasis PowerPoint, dan aplikasi interaktif. Namun, ada siswa yang dominan berbicara, sementara yang lain pasif. Best practice yang dapat dicatat adalah A. Memberikan kesempatan merata dengan aturan giliran berbicara. B. Membiarkan siswa dominan untuk menguasai kelas. C. Mengurangi penggunaan teknologi. D. Menghapus sesi debat. E. Menggunakan tes tertulis saja. Soal nomor 19 jawabannya yaitu A. Memberikan kesempatan merata dengan aturan giliran berbicara. Selanjutnya, soal nomor 20. Seorang guru mengajar fikih kontemporer dengan memadukan video diskusi dan kuis online. Tetapi menghadapi kendala teknis internet. Dari praktik ini, yang termasuk best practice adalah A. Mengabaikan kendala internet. B. Menggunakan teknologi sesuai ketersediaan. C. Menilai hanya dari kuis online. D. Membatasi penggunaan media digital. E. Tidak menggunakan asesmen sama sekali. Jawaban nomor 20 yaitu B. Menggunakan teknologi sesuai ketersediaan. Selanjutnya, soal nomor 21. Seorang guru mampu mengintegrasikan ChatGPT dan aplikasi AI dalam menjelaskan materi, tetapi belum maksimal dalam critical thinking. Penilaian terhadap kemampuan guru ini sebaiknya difokuskan pada A. Potensi guru untuk pengembangan diri berkelanjutan. B. Kekurangan guru dalam teknologi. C. Hanya aspek kognitif. D. Hanya aspek teknis. E. Sikap pasif siswa. Jawaban soal nomor 21 yaitu A. Potensi guru untuk pengembangan diri berkelanjutan. Soal nomor 22. Seorang guru PAI sedang menyusun tujuan pembelajaran materi ayat muhkamat dan mutasyabihat menggunakan pendekatan problem based learning atau PBL. Guru ingin merancang tujuan yang sesuai dengan struktur keilmuan tafsir dan karakteristik siswa SMA kelas 11. Pertanyaannya adalah, langkah paling tepat yang sebaiknya dilakukan guru adalah A. Menyusun tujuan dengan menekankan hafalan ayat-ayat muhkamat saja.
B. Merancang tujuan yang menekankan keterampilan menganalisis contoh ayat muhkamat dan mutasyabihat sesuai konteks kehidupan peserta didik. C. Menyusun tujuan agar siswa mampu mengklasifikasi seluruh tafsir klasik tanpa mempertimbangkan tingkat kognitif siswa. D. Menentukan tujuan agar siswa hanya bisa membedakan muhkamat, mutasyabihat secara teoritis. E. Membuat tujuan yang sama persis dengan RPP daring tanpa menyesuaikan karakteristik kelas. Jawaban soal nomor 22 yaitu B. Merancang tujuan yang menekankan keterampilan menganalisis contoh ayat muhkamat dan mutasyabihat sesuai konteks kehidupan peserta didik. Selanjutnya, soal nomor 23. Materi perkembangan kepemimpinan Islam disampaikan tanpa mengaitkan dengan kepemimpinan modern. Strategi apa yang tepat agar siswa merasakan adaptivitas pembelajaran? A. Model ceramah normatif. B. Menggunakan pendekatan pembelajaran relevan dengan studi kepemimpinan kontemporer. C. Hafalan sejarah kepemimpinan Islam klasik. D. Diskusi kelompok terbatas. E. Tanya jawab sederhana. Jawaban nomor 23 yaitu B. Menggunakan pendekatan pembelajaran relevan dengan studi kepemimpinan kontemporer. Soal nomor 24. Seorang guru menyajikan materi tentang kriteria hadis salih. Ia ingin merumuskan tujuan pembelajaran ranah keterampilan agar peserta didik memiliki semangat gotong royong. Rumusan tujuan yang paling tepat adalah A. Peserta didik dapat mengidentifikasi sanad hadis salih secara mandiri. B. Peserta didik terbiasa menghafalkan matan hadis sahih. C. Peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk mengklasifikasi hadis salih. D. Peserta didik dapat merumuskan makna hadis salih secara individual. E. Peserta didik mampu menyalin teks hadis dengan benar. Soal nomor 24, yaitu jawabannya C. Peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk mengklasifikasi hadis salih. Soal nomor 25. Dalam pembelajaran tafsir dengan pendekatan Problem Based Learning atau PBL, guru memberikan kasus tafsir ayat tentang lingkungan. Siswa diminta menganalisis dan menawarkan solusi. Untuk mengukur sikap kerjasama siswa, teknik asesmen apa yang paling tepat digunakan? A. Ulangan harian tertulis. B. Tes lisan individual. C. Observasi sikap melalui rubrik penilaian. D. Portofolio catatan refleksi. E. Penilaian diri tanpa instrumen. Jawaban nomor 25 yaitu C. Observasi sikap melalui rubrik penilaian. Soal nomor 26. Pada pembelajaran fikih kontemporer, siswa diminta menulis esai analisis tentang hukum Faintet Syariah. Untuk menilai kemampuan berpikir kritis, instrumen paling tepat adalah A. Rubrik penilaian esai. B. Daftar hadir kelas. C. Tes pilihan ganda. D. Angket sikap sosial. E. Lembar observasi sikap. Jawaban soal nomor 26 yaitu A. Rubrik penilaian esai. Soal nomor 27. Dalam kelas akidah, siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Untuk menjelaskan konsep mukjizat, karomah, dan sihir, rancangan pembelajaran berbasis diferensiasi yang paling sesuai adalah A. Menyuruh semua siswa membuat ringkasan teks kitab. B. Menghadirkan media video mukjizat, memberikan teks bacaan karomah, dan studi kasus sihir sesuai gaya belajar siswa. C. Menjelaskan perbedaan mukjizat, karomah, dan sihir dengan ceramah panjang. D. Memberikan satu soal esai yang sama untuk semua siswa. E. Mengadakan ulangan hafalan tanpa variasi metode. Jadi jawaban nomor 27 yaitu B. Menghadirkan video mukjizat, memberikan teks bacaan karomah, dan studi kasus sihir sesuai gaya belajar siswa.
Soal nomor 28. Seorang guru ingin menanamkan akhlak karimah dengan memperhatikan perbedaan latar belakang siswa. Strategi pembelajaran diferensiasi yang paling tepat adalah A. Berikan tugas membaca kitab akhlak tanpa diskusi. B. Menyediakan pilihan proyek, membuat video refleksi akhlak, menulis esai, atau melakukan aksi sosial nyata. C. Menyuruh semua siswa membuat rangkuman akhlak dari kitab klasik. D. Memberikan kuis pilihan ganda untuk semua siswa dengan soal seragam. E. Menugaskan hafalan doa sehari-hari tanpa variasi. Jawaban nomor 28 yaitu B. Menyediakan pilihan proyek, membuat video refleksi akhlak, menulis esai, atau melakukan aksi sosial nyata. 29. Dalam kajian kepemimpinan Islam, guru ingin agar siswa tidak hanya tahu fakta sejarah, tetapi juga dapat mengaitkan dengan kepemimpinan modern. Strategi PCK atau Pedagogical Content Knowledge berbasis Deep Learning yang tepat adalah A. Menghafalkan urutan khalifah. B. Membandingkan gaya kepemimpinan khalifah dengan kepemimpinan kontemporer melalui diskusi kritis. C. Menulis makalah deskriptif tanpa analisis. D. Menyuruh siswa membuat timeline peristiwa. E. Memberikan ulangan hafalan tokoh-tokoh. Jawaban nomor 29 yaitu B. Membandingkan gaya kepemimpinan khalifah dengan kepemimpinan kontemporer melalui diskusi kritis. Soal nomor 30. Guru PAI melaksanakan pembelajaran klasifikasi hadis dengan model project based learning. Peserta didik diminta membuat proyek berupa peta klasifikasi hadis sahih, hasan, dan dhaif. Pertanyaannya, tindakan guru yang paling sesuai dengan struktur keilmuan hadis adalah A. Menugaskan siswa hanya menghafal definisi hadis sahih, hasan, dan dhaif. B. Mengarahkan siswa mengumpulkan contoh hadis dari kitab dan mengklasifikasikannya sesuai kriteria ilmiah. C. Membiarkan siswa bekerja tanpa memberikan arahan sumber ilmiah. D. Meminta siswa membuat poster indah tanpa memeriksa keakuratan hadis. E. Menentukan hasil proyek tanpa melibatkan keterlibatan aktif siswa. Jawaban nomor 30 yaitu B. Mengarahkan siswa mengumpulkan contoh hadis dari kitab dan klasifikasinya sesuai kriteria ilmiah. Soal nomor 31. Guru mengevaluasi materi rahasia takdir dengan pendekatan discovery based learning. Guru ingin mengetahui pemahaman siswa tentang hubungan takdir dengan iman kepada hari akhir. Pertanyaannya, evaluasi yang paling tepat adalah A. Memberikan soal pilihan ganda hafalan definisi takdir. B. Memberikan siswa menuliskan pengalaman hidup terkait keyakinan pada takdir dan hari akhir. C. Mengarahkan siswa untuk menemukan dalil Al-Quran dan hadis terkait takdir lalu mengaitkannya dengan hari akhir. D. Memberikan ujian tertulis tentang jumlah hadis takdir. E. Menyuruh siswa menyalin ulang tafsir terkait dengan takdir. Soal nomor 31 jawabannya yaitu C. Mengarahkan siswa untuk menemukan dalil Al-Quran dan hadis terkait takdir lalu mengaitkannya dengan hari akhir. Selanjutnya, soal nomor 32. Seorang guru merancang pembelajaran dengan materi pembentukan akhlak karimah yang ingin merumuskan tujuan pembelajaran pada ranah sikap agar peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Dari alternatif berikut, rumusan tujuan yang paling tepat adalah A. Peserta didik mampu menyebutkan definisi akhlak karimah dan dengan tepat. B. Peserta didik terbiasa melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama dengan penuh kesadaran. C. Peserta didik dapat menganalisis perbedaan akhlak karimah dan akhlak madzmumah. D. Peserta didik terampil menuliskan contoh akhlak karimah dan kehidupan sehari-hari. E. Peserta didik dapat membuat rangkuman materi akhlak karimah. Jawaban yang sesuai dengan pertanyaan nomor 32 yaitu B. Peserta didik terbiasa melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama dengan penuh kesadaran. Soal nomor 33. Guru hendak merencanakan kegiatan P5 dengan tema gotong royong. Pertanyaannya,
Pengembangan materi ajar yang paling tepat adalah A. Menyusun materi berupa teori gotong royong dalam buku teks. B. Memberikan pengalaman proyek nyata seperti kerja bakti di sekolah. C. Meminta siswa menghafalkan sila ketiga Pancasila. D. Menyusun LKS yang hanya berisi soal pilihan ganda. E. Menugaskan siswa menonton video tanpa refleksi. Jawaban nomor 33 yaitu B. Memberikan pengalaman proyek nyata seperti kerja bakti di sekolah. 34. Dalam praktik di masyarakat, guru ingin menanamkan nilai Islam sebagai agama wasatiyah. Pertanyaannya, pengembangan materi ajar yang tepat adalah A. Menyajikan contoh sikap moderat dalam kehidupan sosial sehari-hari. B. Memberikan hafalan istilah moderasi beragama tanpa aplikasi. C. Mengajarkan sikap eksklusif terhadap kelompok lain. D. Menghindari dialog antar agama dalam pembelajaran. E. Menentukan sikap intoleran sebagai ciri keberagaman. Soal nomor 34 yaitu jawabannya A. Menyajikan contoh sikap moderat dalam kehidupan sosial sehari-hari. Soal nomor 35. Siswa diminta menilai alasan implementasi nilai Islam wasatiyah dalam pembelajaran. Pertanyaannya, alasan yang paling tepat adalah A. Agar siswa mampu bersikap seimbang, toleran, dan menghargai perbedaan. B. Agar siswa hanya menguasai istilah wasatiyah. C. Supaya siswa lebih unggul dari agama lain. D. Karena nilai wasatiyah hanya sebatas wacana. E. Agar siswa menolak segala perbedaan pendapat. Jawaban nomor 35 yaitu A. Agar siswa mampu bersikap seimbang, toleran, dan menghargai perbedaan. Soal nomor 36. Dalam pembelajaran hadis, guru menyajikan teks hadis yang masih bercampur antara hadis sahih, hasan, dan dhaif. Untuk melatih siswa berpikir kritis dan kolaboratif, pendekatan PPL yang paling sesuai adalah A. Memberikan tabel klasifikasi hadis langsung agar siswa hanya menghafal. B. Menyuruh siswa mencari sanad hadis di internet tanpa arahan. C. Membentuk kelompok untuk menganalisis kualitas sanad dan matan hadis melalui studi kasus. D. Memberikan tes pilihan ganda tentang perbedaan hadis sahih, hasan, dan dhaif. E. Menugaskan siswa menulis ringkasan klasifikasi hadis. Jawaban nomor 36 yaitu C. Membentuk kelompok untuk menganalisis kualitas sanad dan matan hadis melalui studi kasus. Nomor 37. Guru ingin membahas hubungan antara takdir dan iman kepada hari akhir dengan memanfaatkan teknologi. Strategi PBL yang paling tepat adalah A. Memberikan ceramah tentang qadha dan qadar. B. Meminta siswa membaca kitab tafsir klasik tanpa diskusi. C. Menggunakan aplikasi simulasi interaktif untuk menggambarkan konsekuensi perbuatan manusia terkait takdir dan hari akhir. C. Menugaskan siswa menghafalkan ayat-ayat terkait takdir. E. Memberikan contoh kasus sehari-hari lalu meminta siswa menjawab secara lisan tanpa media. Soal nomor 37 yaitu jawabannya C. Menggunakan aplikasi simulasi interaktif untuk menggambarkan konsekuensi perbuatan manusia terkait takdir dan hari akhir. 38. Untuk membahas fikih kontemporer, misalnya vintage syariah, guru ingin mengintegrasikan teknologi dengan memperhatikan perbedaan siswa. Strategi paling tepat adalah A. Memberikan ceramah satu arah tanpa media. B. Menyuruh semua siswa menghafal definisi vintage syariah. C. Memanfaatkan forum daring dengan opsi diskusi, membuat infografis digital atau video presentasi. D. Menugaskan makalah tertulis tanpa arahan. C. Menggunakan metode hafalan teks fatwa. Soal nomor 38 yaitu jawabannya C. Memanfaatkan forum daring dengan opsi diskusi, membuat infografis digital atau video presentasi. 39. Dalam membahas hak-hak rakyat dalam perspektif Islam, rancangan pembelajaran yang mendukung deep learning adalah A. Memberikan ringkasan materi untuk dihafalkan. B. Mengajak siswa menganalisis kasus ketidakadilan sosial kontemporer dengan perspektif Islam. C. Menugaskan hafalan ayat dan hadis tentang hak rakyat. D. Menyuruh siswa membuat mind map hak-hak rakyat tanpa diskusi kritis.
E. Memberikan tes formatif dengan soal pilihan ganda. Jawaban nomor 39 yaitu B. Mengajak siswa menganalisis kasus ketidakadilan sosial kontemporer dengan perspektif Islam. Soal nomor 40. Seorang guru ingin menanamkan nilai karakter dengan memanfaatkan teknologi agar siswa melakukan refleksi mendalam. Strategi paling tepat adalah A. Memberikan ceramah tanpa melibatkan siswa. B. Menyuruh siswa menghafal definisi karakter. C. Meminta siswa membuat vlog refleksi nilai karakter menggunakan platform digital. D. Menugaskan membuat ringkasan teori karakter dari buku. E. Memberikan soal tes tertulis sederhana. Jawaban nomor 40 yaitu C. Meminta siswa membuat vlog refleksi nilai karakter menggunakan platform digital. Soal nomor 41. Seorang guru ingin mengajarkan konsep Islam moderat dengan mengintegrasikan pengetahuan konten, pedagogi, dan teknologi. Strategi yang tepat adalah A. Menyuruh siswa menghafal definisi Islam moderat. B. Menggunakan ceramah satu arah dengan teks. C. Memberikan proyek pembuatan podcast atau video diskusi kritis tentang Islam moderat dengan bimbingan pedagogis. D. Memberikan soal esai tertulis tentang moderasi beragama. E. Menugaskan siswa membaca literatur klasik saja. Jawaban nomor 41 yaitu C. Memberikan proyek pembuat podcast atau video diskusi kritis tentang Islam moderat dengan bimbingan pedagogis. 42. Seorang guru menyajikan materi tafsir yang kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Siswa merasa bahwa contoh yang diberikan sudah tidak relevan dengan realitas sosial saat ini. Apa strategi pembelajaran yang paling tepat untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan menghasilkan lulusan berkarakter unggul? A. Ceramah dengan penekanan pada hafalan ayat-ayat tafsir klasik. B. Diskusi terbuka tanpa arahan guru. C. Problem based learning dengan studi kasus kontekstual. D. Project based learning atau PJBL dengan pembuatan karya tafsir digital. E. Discovery learning dengan eksplorasi ayat-ayat kontemporer. Jawaban nomor 24 yaitu C. Problem based learning dengan studi kasus kontekstual. 43. Dalam pembelajaran klasifikasi hadis dengan pendekatan Project Based Learning atau PJBL, siswa diminta membuat poster klasifikasi hadis. Guru ingin menilai aspek keterampilan presentasi. Instrumen asesmen yang paling tepat adalah A. Angket sikap. B. Lembar observasi presentasi dengan rubrik. C. Soal pilihan ganda. D. Daftar hadir keaktifan. E. Penilaian teman sebaya tanpa format. Jawaban yang tepat adalah B. Lembar observasi presentasi dengan rubrik. Soal nomor 44. Dalam pembelajaran dengan pendekatan Discovery Learning, siswa diminta menganalisis hubungan takdir dan iman kepada hari akhir melalui diskusi kelompok. Untuk mengukur pengetahuan konseptual, teknik asesmen paling sesuai adalah A. Ujian tertulis esai. B. Observasi sikap spiritual. C. Angket minat belajar. D. Peer assessment. Atau E. Catatan anekdot. Jawaban nomor 44 yaitu A. Ujian tertulis esai. Soal nomor 45. Siswa mempresentasikan hasil kajian tentang mukjizat, karomah, dan sihir di kelas. Guru ingin menilai kemampuan argumentasi lisan. Instrumen yang tepat adalah A. Rubrik penilaian presentasi. B. Soal pilihan ganda. C. Tes esai tertulis. D. Jurnal reflektif siswa. E. Kuis online. Jawaban nomor 45 yaitu A. Rubrik penilaian presentasi. Soal nomor 46. Materi klasifikasi hadis yang diajarkan kurang sesuai dengan kebutuhan siswa di era digital. Bagaimana cara guru menentukan strategi pembelajaran yang nyaman dan membangun daya saing? A. Menghafalkan sanad hadis secara tradisional. B. Memberikan proyek berbasis teknologi seperti pembuatan aplikasi sederhana klasifikasi hadis.
C. Menugaskan siswa membaca kitab hadis klasik tanpa pendampingan. D. Diskusi kelompok tanpa target produk. E. Ceramah tunggal tanpa ruang interaksi. Jawaban nomor 46 yaitu B. Memberikan proyek berbasis teknologi seperti pembuatan aplikasi sederhana klasifikasi hadis. 47. Materi hubungan takdir dengan iman kepada hari akhir disajikan secara normatif tanpa kontekstualisasi. Siswa terlihat jenuh dan tidak antusias. Strategi apa yang sebaiknya dipilih guru agar suasana belajar membahagiakan? A. Drill hafalan rukun iman. B. Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan contoh aktual. C. Design Based Learning (DBL) dengan rancangan model pembelajaran berbasis iman dan takdir. D. Metode tanya jawab seputar kehidupan sehari-hari. D. Ceramah interaktif. Jawaban soal nomor 47 yaitu C. Design Based Learning dengan rancangan model pembelajaran berbasis iman dan takdir. 48. Materi mukjizat, karomah, dan sihir disampaikan secara tekstual tanpa menyinggung relevansinya dengan ilmu pengetahuan modern. Bagaimana strategi pembelajaran akomodatif yang tepat? A. Direct learning dengan penekanan pada integrasi ilmu agama dan sains. B. Ceramah konvensional tanpa dialog. C. PBL dengan kasus kontemporer. D. PJBL dengan pembuatan video dokumenter. E. Role play tentang praktik karomah dan sihir. Jawaban nomor 48 yaitu A. Direct learning dengan penekanan pada integrasi ilmu agama dan sains. 49. Materi akhlak karimah diajarkan tanpa memperhatikan perkembangan teknologi. Bagaimana strategi pembelajaran yang adaptif dan sesuai zaman? A. Menghafalkan teks kitab akhlak klasik. B. Menggunakan TPAC dengan integrasi materi, pedagogi, dan teknologi digital. C. Ceramah konvensional berbasis kitab. D. Diskusi kelompok terbatas. E. Tanya jawab tersederhana. Jawaban nomor 49 yaitu B. Menggunakan TPAC dengan integrasi materi, pedagogi, dan teknologi digital. Soal nomor 50. Seorang guru merencanakan pembelajaran akhlak karimah menggunakan pendekatan TPAC. Ia ingin menekankan akhlak sebagai pilar pengembangan karakter bangsa. Pertanyaannya, alur materi yang paling tepat adalah A. Menjelaskan teori akhlak tanpa memberi contoh kontekstual. B. Menyusun materi dan definisi contoh praktik sehari-hari, lalu penguatan dengan media digital. C. Memberikan hafalan nama-nama akhlak mulia tanpa aplikasi. D. Menggunakan aplikasi digital tanpa menjelaskan makna akhlak. E. Menyajikan kisah teladan tanpa terhubungan ke kehidupan siswa. Jawaban yang tepat yaitu nomor 50. B. Menyusun materi dari definisi contoh praktik sehari-hari, lalu penguatan dengan media digital. Soal nomor 51. Guru mengajar materi fikih kontemporer menggunakan pendekatan deep learning. Pertanyaannya, langkah guru yang paling sesuai adalah A. Menyampaikan hukum kontemporer dengan ceramah satu arah. B. Mengajak siswa berdiskusi isu-isu aktual, misalnya vintage syariah, dan mengaitkan dengan prinsip fikih. C. Meminta siswa hanya menghafal definisi fikih muamalah. D. Mengabaikan perkembangan teknologi dalam diskusi fikih. E. Membiarkan siswa mencari materi tanpa bimbingan. Jawaban nomor 51 yaitu B. Mengajak siswa berdiskusi isu-isu aktual, misalnya vintage syariah, dan mengaitkan dengan prinsip fikih. 52. Guru menggunakan model pelayanan konseling untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang transformasi peradaban Islam. Pertanyaannya, pendekatan evaluasi yang tepat adalah A. Mengarahkan siswa menceritakan tantangan pribadi terkait nilai peradaban Islam. B. Memberikan soal hafalan tentang tokoh-tokoh Islam klasik. C. Membiarkan siswa menyalin materi dari buku sejarah. D. Menguji siswa dengan soal pilihan ganda saja. E. Menghindari diskusi perasaan siswa terhadap materi sejarah.
Jawaban nomor 52 yaitu A. Mengarahkan siswa menceritakan tantangan pribadi terkait nilai peradaban Islam. Soal nomor 53, guru melaksanakan pembelajaran berbasis PPRA dengan fokus nilai rahmatan lil alamin. Pertanyaannya, strategi pengembangan materi yang tepat adalah menekankan nilai kasih sayang melalui simulasi penyelesaian konflik antar siswa, yang A. Yang B. Mengajarkan definisi rahmatan lil alamin secara teoretis saja. C. Memberikan tugas menyalin ayat Al-Quran tanpa makna. D. Mengabaikan nilai toleransi dalam kegiatan kelas. E. Menekankan ujian hafalan tanpa pemahaman makna. Jawaban nomor 53 yaitu A. Menekankan nilai kasih sayang melalui simulasi penyelesaian konflik antar siswa. 54. Seorang guru ingin mengajarkan tafsir tentang kisah Nabi Yusuf. Ia menghadapi kelas yang beragam, kemampuan berpikir kritisnya untuk melatih siswa mengaitkan teks tafsir dengan realitas kehidupan sosial. Rancangan pembelajaran yang paling tepat adalah A. Memberi penjelasan ayat dan meminta siswa menghafalkannya. B. Membagi siswa dalam kelompok untuk berdiskusikan masalah sosial kontemporer yang relevan dengan tafsir ayat tersebut. C. Memberikan contoh tafsir ulama klasik dan meminta siswa membandingkan makna bahasa. D. Menggunakan ceramah interaktif agar siswa fokus memahami makna literal. E. Menugaskan siswa menuliskan kembali tafsir dengan bahasa sederhana. Jawaban nomor 54 yaitu B. Membagi siswa dalam kelompok untuk mendiskusikan masalah sosial kontemporer yang relevan dengan tafsir ayat tersebut. 55. Materi fikih kontemporer sering tidak nyambung dengan kondisi siswa. Guru ingin menciptakan suasana belajar yang progresif. Model pembelajaran apa yang paling tepat? A. Ceramah satu arah. B. Layanan bimbingan konseling untuk mendampingi pemahaman siswa. C. BBL dengan isu-isu fikih mutakhir. D. Hafalan teks fikih klasik. E. BJBL dengan proyek mini riset fikih. Jawaban yang tepat adalah B. Layanan bimbingan konseling untuk mendampingi pemahaman siswa. Soal nomor 56. Materi hak-hak rakyat dalam perspektif Islam diajarkan dengan cara yang tidak inklusif. Bagaimana cara guru menciptakan suasana belajar yang akomodatif? A. Pembelajaran berbasis pelayanan ABK atau anak berkebutuhan khusus yang inklusif. B. Ceramah normatif tanpa melihat kondisi siswa. C. Diskusi kelompok tanpa diferensiasi. D. Tanya jawab terbuka. E. Metode hafalan ayat-ayat hak rakyat. Jawaban nomor 56 yaitu B. Pembelajaran berbasis pelayanan ABK anak berkebutuhan khusus yang inklusif. 57. Materi pendidikan nilai atau karakter disampaikan tanpa keterkaitan dengan isu-isu mutakhir. Apa strategi pembelajaran yang progresif? A. Ceramah normatif tentang akhlak. B. Menggunakan pendekatan pembelajaran relevan dengan kebutuhan abad 21. C. Diskusi kelompok biasa. D. Tanya jawab sederhana. E. Hafalan ayat dan hadis tentang akhlak. Jawaban nomor 57 yaitu B. Menggunakan pendekatan pembelajaran relevan dengan kebutuhan abad 21. 58. Dalam pembelajaran kasus pernikahan ditinjau dari perspektif hukum Islam, seorang guru ingin menyusun tujuan pembelajaran ranah pengetahuan agar peserta didik mampu berpikir kritis. Rumusan tujuan yang paling sesuai adalah A. Peserta didik dapat menghafalkan ayat Al-Quran tentang pernikahan. B. Peserta didik dapat membandingkan pandangan ulama terhadap hukum pernikahan. C. Peserta didik terbiasa menunjukkan sikap toleransi terhadap adat istiadat pernikahan. D. Peserta didik mampu melafalkan doa-doa dalam prosesi pernikahan. E. Peserta didik dapat menirukan tata cara ijab qabul. Jawaban nomor 58 yaitu B. Peserta didik dapat membandingkan pandangan ulama terhadap hukum pernikahan. Soal nomor 59. Dalam pembelajaran tentang takdir seseorang, guru ingin menyusun tujuan pembelajaran ranah sikap agar peserta didik memiliki penerimaan terhadap tradisi yang berkembang di masyarakat. Rumusan tujuan yang paling sesuai adalah A. Peserta didik terbiasa menolak tradisi yang tidak sesuai dengan keinginan pribadi. B. Peserta didik terbiasa menerima dengan ikhlas tradisi yang ada di masyarakat terhadap sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. C. Peserta didik dapat menguraikan definisi qadha dan qadar secara runtut.
D. Peserta didik dapat menganalisis hubungan takdir sesuai dengan usaha manusia. E. Peserta didik dapat menulis laporan tentang macam-macam tradisi masyarakat. Jawaban nomor 59 yaitu B. Peserta didik terbiasa menerima dengan ikhlas tradisi yang ada di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Soal nomor 60. Materi pembelajaran membahas ayat muhkamat dan mutasyabihat. Guru ingin menyusun indikator tujuan pembelajaran ranah pengetahuan agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir dinamis dan inovatif. Rumusan tujuan yang paling sesuai adalah A. Peserta didik dapat menghafalkan daftar ayat muhkamat dan mutasyabihat. B. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan ayat muhkamat dan mutasyabihat secara deskriptif. C. Peserta didik mampu membandingkan pemaknaan ayat muhkamat dan mutasyabihat dalam berbagai tafsir. D. Peserta didik mampu menerima perbedaan penafsiran ayat dengan sikap sabar. E. Peserta didik terbiasa membaca ayat-ayat Quran setiap hari. Jawaban nomor 60 yaitu C. Peserta didik mampu membandingkan pemaknaan ayat muhkamat dan mutasyabihat dalam berbagai tafsir. Soal nomor 61. Materi Islam sebagai agama moderat disampaikan hanya secara doktrinal, tanpa menghubungkan dengan problem intoleransi saat ini. Bagaimana strategi pembelajaran membahagiakan yang sesuai? A. Ceramah konvensional. B. Menggunakan pendekatan pembelajaran relevan dengan isu moderasi kontemporer. C. Diskusi kelompok normatif. D. Hafalan ayat dan hadis tentang moderasi. E. Tanya jawab sederhana. Jawaban nomor 61 yaitu B. Menggunakan pendekatan pembelajaran relevan dengan isu moderasi kontemporer. 62. Dalam pembelajaran pembentukan akhlak karimah, guru ingin menilai sikap religius dan kedisiplinan siswa. Teknik asesmen yang paling tepat adalah A. Observasi dengan format penilaian sikap. B. Kuis objektif. C. Tes uraian tertulis. D. Peer assessment informal. E. Tes lisan. Jawaban nomor 62 yaitu A. Observasi dengan format penilaian sikap. 63. Siswa sudah dinilai pada pertemuan sebelumnya terkait sikap partisipasi. Pada pertemuan ini, guru ingin melanjutkan dengan menilai pengetahuan hukum Islam tentang hak rakyat. Teknik asesmen yang sesuai adalah A. Observasi sikap keaktifan. B. Tes tertulis esai dan objektif atau objektif. C. Penilaian diri. D. Portofolio refleksi. E. Wawancara sikap. Jawaban nomor 63 yaitu B. Tes tertulis esai atau objektif. Soal nomor 64. Setelah dilakukan asesmen awal mengenai pengetahuan siswa, guru ingin menilai keterampilan kolaborasi saat membuat proyek video tentang kepemimpinan Islam. Instrumen yang tepat adalah A. Soal pilihan ganda. B. Rubrik penilaian kerja kelompok. C. Angket motivasi. D. Tes uraian individual. E. Penilaian teman sebaya tanpa format. Jawaban nomor 64 yaitu B. Rubrik penilaian kerja kelompok. Soal nomor 65, soal terakhir. Dalam pembelajaran pendidikan karakter, hasil asesmen awal menunjukkan ada siswa yang pasif dalam diskusi. Untuk mengetahui perkembangan sikap, teknik asesmen paling sesuai adalah A. Observasi sikap berkelanjutan dengan catatan anekdot. B. Ujian tertulis. C. Penilaian portofolio tugas. D. Tes pilihan ganda. E. Kuis daring. Jawaban yang tepat yaitu nomor 65 adalah A. Observasi sikap berkelanjutan dengan catatan anekdot. Baik Sobat Pejuang PBG semua, itu tadi gambaran soal 65 yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. 65 tadi terdiri dari soal SJT dan PCK, yaitu Pedagogical Content Knowledge. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Saya doakan semoga sukses ujian pengetahuan dan Anda semua lulus PPG. Amin. Demikian yang bisa saya bagikan untuk Sobat PPG semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.